Mahar Cinta Pria Bad Boy. Bab 178. Gak ada rumah yang lebih gede apa? Alice menatap tak suka rumah sepetak yang ditempati untuk bersembunyi. Kenalannya di klub adalah orang yang dia minta untuk membantunya. Udah untung lo bisa sembunyi, decak seorang laki-laki. Dia bekerja di bar klub. Mereka sudah sangat mengenal karena Alice yang suka main di sana. Gue di rumah lo aja bisa gak? Mau lo ketahuan? Alice bersungut-sungut. Sebenarnya rumah itu bagus-bagus saja, tidak seperti rumah sepetak dengan keadaan kotor. Rumah itu rumah sederhana, minimalis dan sangat bersih. Bahkan perabotan rumah tangga masih cukup semua di sana. Tumbuh dari keluarga kaya dan hidup bergelimang kemewahan membuatnya memandang kecil rumah yang dia tempati. Ragas, pria yang berusia berjarak 3 tahun dengannya itu kini membawa masuk koper Alice. Dia lalu menutup pintu rapat serta mengunci dari dalam. Yakin lo di sini aman? Tenang aja. Tetangganya kepo gak? Gak, mereka sibuk sendiri. Rata-rata pekerja kantoran, suka dinas keluar kota. Setidaknya tidak ibu-ibu rempong kepo. Alice lalu melepas topi dan maskernya, ia buang ke atas sofa. Dia juga lepas jaket yang menutupi tubuhnya, kini hanya tersisa pakaian ketat dan celana pendek yang membuat Ragas menelan ludahnya dengan kasar. Alice memiliki bodi yang bagus. Kulitnya juga putih bersih, rambutnya tergerai, sedang pakaiannya yang ketat dan minim membuat banyak mata para lelaki puas menelanjangi dengan mata mereka. Dia sendiri yang membuat para laki-laki tergoda dengan tubuhnya. Seperti sekarang. Kenapa bisa lo dikejar-kejar polisi? Lo ketahuan pakai narkoba? Tanya Ragas, sedang matanya menatap dada perempuan itu. Alice melirik, gak, ada hal lain. Dua alis Ragas naik. Gue gak akan cerita apapun, peringat Alice agar Ragas tidak bertanya lagi. Dia terlalu malas meladeni. Tanpa dia cerita Rafas juga akan tahu jika melihat berita. Ngapain lo masih di sini? Alice melirik Ragas yang kini melepas kemejanya. Laki-laki itu memberikan seringaian. Ilupa malam ini lo hutang ke gue. Ragas kini melepas kancing bajunya dan melempar baju itu ke sofa. Mata cowok itu kini menatap Alice dengan tatapan buas. Alice memang gila, dia menawarkan dirinya jika Ragas memberikan tempat tinggal untuknya sementara dan melindunginya dari kejaran polisi. Semudah itu dia memberikan tubuhnya pada siapapun. Pacar lo bisa ngamuk tahu kelakuan bejat lo Ragas. Alice tersenyum miring, dia berdiri. Tangannya membelai rahang Ragas. Cowok itu cukup tampan, makanya Alice tidak berpikir ulang bermain dengan Ragas. Dia gak tahu, senyum smirk Ragas terbit. Dia menarik pinggang Alive mendekat. Hanya hitungan detik. Keduanya yang tidak ada hubungan apapun kini memulai perbuatan yang Allah benci. Jangan lupa makanan buat gue. Alice menatap Ragas yang kini memakai bajunya. Sedang dia masih bergulung dalam selimut setelah bermain puas sore ini. Tenang aja. Gue kirim lewat GoFood. Pakai masker dan kacamata terima makan. Alice hanya bergumam. Sekalian kalau lo balik bawa obat penenang. Dia butuh obat terlarang itu untuk menjernihkan pikirannya yang kusut. Sial sekali gara-gara panti itu terbongkar dia bisa ketahuan. Gila lo. Mau ketahuan. Bakal parah kalau lo tertangkap dan ketahuan pakai narkoba. Selama ini gak ketahuan kan? Alice mengedikkan bahunya tidak peduli. Di klub, tidak hanya bermain-main dengan banyak pria, ada sebuah ruangan yang diisi oleh dia dan teman-temannya yang mengonsumsi obat terlarang itu.
Gue bisa ketangkap karena bawa obat itu lo Jir. Sok-sokan lo gas. Selama ini lo juga bantu di klub, terima itu obat. Gue gak mau terseret kalau lo ketahuan. Iya, bawel lo. Bawa aja. Gue perlu. Kapan insyaf lo? Gak cukup jual diri, narkoba juga. Lo nikmatin tubuh gue ya hari ini, enak banget ngatain gue. Alice menatap marah. Lo yang kasih cuma-cuma kan? Oh mau gue aduin ke pacar lo? Sip. Ngancem. Lo juga bejat ragas, jadi gak usah sok ceramah. Ustadz lo. Kerjaan lo juga di bar. Lo pikir gue gak tahu lo suka main juga sama cewek di bar? Ragas salah mengatai Alice. Mereka sebenarnya sama saja. Dia lalu beranjak keluar begitu saja setelah berpakaian rapi. Gue taruh kunci di meja sofa. Ujar Ragas sebelum pergi. Dia punya 2 kunci, satu dia tinggal satu lagi dia bawa. Dia mengunci rumah itu dari luar. Sepeninggal Ragas, Alice bangkit dari kasur. Dia memungut bajunya di lantai lalu beranjak ke kamar mandi. Ragas sialan. Sanum membantu mengoles salep ke memar Gaza. Dia meringis sendiri saat menyentuh memar itu. Beda dengan Gaza yang santai saja, cowok itu menahan senyum melihat ekspresi Sanum. Aku yang memar kenapa ekspresi kamu yang seperti itu? Sakit tahu ini mas. Sebelah alis Gaza naik. Kamu gak pernah kapok yang kalau berantem. Kasihan wajah gantengnya. Setelah selesai memberikan salep, Sanum menaruh obat itu di nakas. 3. Ponselnya yang berbunyi membuat Sanum meraih benda pipi itu. Pak Amran mengirim pesan memberitahu sudah tiba di bawah. Menjemputnya yang akan ke rumah Mia. Sudah datang. Tanya Gaza. Sudah mas. Sanum menggenggam ponselnya, ia tatap Gaza. Benar gak apa-apa Sanum tinggal? Gak apa-apa bay. Tangan Gaza terulur mengusap lembut puncak kepala Sanum. Hati-hati Sanum mengangguk. Dia ambil tangan Gaza untuk salin dan mengecupnya. Lalu dia mendapat kecupan di keningnya. Gak boleh hilang-hilang ya mas dari ruangan. Mas istirahat aja. Gorden udah Sanum buka, mas bisa lihat langit kalau bosan. Remote TV Sanum taruh di nakas kalau mas mau nonton. HP-nya udah Sanum charger semalam. Udah full. Sebelum pergi Sanum memastikan semuanya ada di dekat Gaza. Walaupun sebenarnya sang suami bisa mengambilnya, Sanum hanya ingin Gaza bisa beristirahat dengan baik. Gaza juga sudah sarapan dan minum obat. Ya sayang. Kalau kangen Sanum telepon ya. Sanum mencium pipi Gaza sebelum turun dari berangkar. Senyum Gaza mengembang, dia mengangguk semangat. Nanti aku telepon kamu di mobil. Itu sih baru beberapa menit mas. Secepat itu aku kangen kamu, gimana dong? Gaza mengedipkan sebelah matanya. Sanum mengulung. Senyum. Udah punya 1 anak, kadar bucinnya gak hilang. Bahkan kalau kita punya 100 anak, atau ketika kita menua, aku akan selalu seperti ini sayang, bucin sama kamu. Pipi Sanum memerah. Sesayang itu sama Sanum. Sesayang itu. You're everything to me darling. I love you, bisik Gaza menatap dalam. Sanum menangkup pipinya. Dicintai sedalam ini oleh suami membuatnya begitu beruntung dan bersyukur. Love you to Papa Nafesa, balas Sanum. Sanum pergi ya mas. Sanum meraih tasnya di sofa dan memasukkan ponsel. Iya. Tapi bentar bay dekat dulu. Perintah Gaza. Sanum lekas mendekat. Gaza memegang sisi kepala Sanum dan mencium lagi keningnya. Jangan lupa sarapan sampai rumah, pesannya. Sanum belum sarapan dari tadi, Gaza sudah akan pesankan makanan, tapi sang istri menolak. Nanti saja. Iya Hubi. Bilang Nafesa,
Tungguin papa pulang. Siap komandan. Gaza terkekeh. Dia mengusap lembut kepala Sanum sebelum membiarkan sang istri pergi. Entah kenapa ada perasaan berat yang dia rasakan. Perasaan yang tiba-tiba hadir. 4. Netra Gaza memperhatikan Sanum yang kini melangkah menuju pintu. Baik. Langkah Sanum terhenti. Dia menoleh dan tersenyum. Iya mas. Balik siang aja ya, bawa aja Vesa. Sanum mengangguk. Iya Sanum balik cepat. Kamu bobo ya? Sanum melambaikan tangannya. Dia membuka pintu. Tapi Gaza kembali menganggil. Sayang. Sanum mengurungkan niat dan berbalik badan. Iya Hubi. Peluk sebentar. Gaza merentangkan tangannya. Nadanya berubah manja. Belum juga Sanum pergi. Sanum tertawa, dia mendekat dan naik ke atas berangkar Gaza. Tangan kokoh itu memeluknya erat lalu disertai kecupan berulang di kepalanya. Gaza memejamkan mata sesaat. Kenapa dia merasa berat Sanum pergi? Padahal hanya beberapa jam. Dia memeluk Sanum sampai puas, baru menjauhkan diri. Saat bersamaan ponsel Sanum kembali berbunyi. Sanum meraih benda pipi itu. Nia yang menelpon. Dia mendongak menatap Gaza. Sepertinya Vesa nangis mas. Sanum pergi dulu ya. Ya Bi. Hati-hati ya. Gak usah mampir kemana-mana. Langsung ke rumah. Sanum mengangguk. Dia turun seraya menerima panggilan itu. Benar saja, suara tangis Vesa terdengar. Iya sayang. Uma pulang ya sekarang, ujar Sanum menenangkan, dia tatap lagi Gaza. Mendapat anggukan, Sanum benar-benar keluar dari ruangan VVIP itu. Beranjak menuju lift. Papa gak ikut. Papa kan masih sakit. Sanum melirik jam yang menunjukkan pukul 9 pagi. Dia masuk ke lift, lalu menekan tombol lantai. 1. Iya ma. Sanum sudah mau pulang. Mengobrol sesaat dengan Nia, dia kemudian mengakhiri panggilan begitu selesai. Sanum memperhatikan panah merah ke arah bawah, tanda lift itu sedang bergerak turun. Selang beberapa saat, lift berhenti di lantai 1. Begitu pintu lift membuka, netranya menangkap keberadaan dua orang yang dia kenali. Sanuma. Selin. Yaitu Selinia Nazila Karen. Sahabatnya, dia makin tampak cantik dan yang menjadi fokus Sanum adalah perut sahabatnya yang saat ini membesar. Di samping Selin, ada Galan, yang kini kian terlihat gagah. Tangan mereka saling bergenggaman. Senyum Sanum melengkung lebar di balik cadarnya. Dia buru-buru keluar, mereka berpelukan hangat dan cipika-cipiki. Galan bergeser memberi ruang dua sahabat itu. Sanum gue kangen banget. Selin tersenyum sumringah. Kebahagiaan terpancar di matanya melihat sang sahabat. Aku juga Sel. Ya Allah kamu tuh makin cantik, puji Sanum. Mereka melepas pelukan, dia menunduk melihat. 5. Perut Selin dan mengusapnya. Udah berapa bulan? Alhamdulillah baru masuk 8, Fa. Selin melirik Galan yang menatapnya dalam. Sebulan lagi dong ponakan aku lahir. Selin mengangguk semangat. Insya Allah lahirannya di Jakarta. Mama dan Mami minta di sini aja. Asik. Berarti kamu stay di Jakarta kan sementara? Iya. Mas Galan juga dapat internship kebetulan di Jakarta. Kami lama deh di sini. Berita itu membuat Sanum sangat excited. Terus kalian kesini mau periksa kandungan? Kita mau lihat Gaza, Fa. Galan yang menjawab. Sanum menoleh. Kalian tahu Mas Gaza di sini. Theo yang dapat informasi Gaza masuk RS. Kebetulan gue sama Selin baru balik Jogja. Kita langsung ke sini. Nanti siang anak Aksio yang di Jakarta nyusul.
Mas Gaza bakal senang banget teman-temannya datang. Mereka sudah lama tidak bertemu, karena kesibukan yang makin-makin. Mas Gaza ada di lantai 10 ruang VVIP, kalian ke atas aja ya. Lagi sendirian itu Mas Gaza. Lo mau kemana Fa? Aku pulang bentar Sel, Nafesa cari umanya. Semalam aku titip sama mama. Selin mengangguk mengerti. Sanum berpamitan, dan mengatakan akan balik siang bersama Nafesa. Sedang pasangan itu kini masuk ke dalam lift. Sanum memberikan lambaian pada Selin, dia lekas menuju parkiran rumah sakit. Pak Amran sudah menunggu di sana. Ayo Pak. Dia masuk dan duduk di belakang, mobil itu kemudian melaju meninggalkan kawasan rumah. Sakit. Dering telepon di tasnya membuat Sanum lekas meraih benda pipi itu. Nama Azam tertera di layar. Ada panggilan video call. Senyum Sanum mengambang. Dia terima panggilan itu. Assalamualaikum saudara kembar Aza yang paling ganteng. Uma. Yang nongol di layar wajah putrinya. Kemudian tampak Kaza membawa Vesa duduk di pangkuannya. Lo Azam di rumah. Kapan pulang? Baru sampai. Ponakan rewel, Aza jadi pulang atau aku aja yang kesana bawa Vesa? Gak usah Azam, Aza udah di jalan kok. Temanin dulu ya Vesa, abis itu Azam boleh istirahat. Iya Aza. Si Gaza gimana? Mama bilang dia kena tembak. Iya Azam. Alhamdulillah sudah mulai membaik. Aza tinggal bentar Gaza buat lihat Vesa. Sama siapa kesini? 6. Sama Pak Amran. Oke Aza. Ada yang mau Azam omongin sama Aza dan Mama Papa? 2 alis Sanum naik. Dia jadi penasaran. Emang mau ngomong apa? Kok kelihatannya serius? Ini lebih dari hal serius. ACC gak aku nikah. Apa? Bola matanya membulat. Tidak ada angin, tidak ada hujan-hujan. Balik dari Inggris bilang mau menikah. Azam seriusan. Seriusan Aza. Sama siapa? Cewek. Ini serius ya Sam. Omelnya. Kaza tertawa. Cepat aja pulang. Nanti aku ceritain semua. Calon istri Azam harus Azam mata-matain dulu tapi... Sebagai kembaran tentu saja Sanum ingin tahu lebih mengenai calon istri saudara kembarnya. Uma. Nafesa tampak sebal diacuhkan, mereka malah asik ngomong berdua. Uncel Cana. Vesa turun dari pangkuan uncelenya dan membawa serta ponsel itu. Terdengar tawa Kaza di seberang sana. Uma. Nafesa menatap layar. Matanya berkaca-kaca, bibirnya maju beberapa senti. Tunggu ya Vesa sayang. Uma udah di jalan, Vesa main dulu sama Uncel. Gangguin aja Uncelnya gak apa-apa. Papa kan masih sakit. Nanti kita ketemu Papa oke? Oce. Sanum tersenyum. Selanjutnya dia dengarkan Nafesa yang asik berceloteh. Ucapannya belum terlalu jelas, tapi putrinya begitu semangat menceritakan sesuatu. Vesa, Uncel ada coklat mau gak? Sebuah coklat disodorkan. Vesa kegirangan, dia taruh begitu saja ponsel itu dan meraih coklat. Kemudian dia duduk anteng. Uka, pintanya. Azam jangan banyak-banyak kasih coklatnya loh. Iya cepat aja sini, mau hadiah gak? Mau. Angguknya semangat. Mama aja gak dibawain hadiah Aza. Suara Mia terdengar di seberang sana. Ya Allah, Ma, yang tadi itu apa? Kaza bersungut-sungut kesal. Oh hadiah biar Mama setuju Kaza cepat nikah. Kaza terkekeh. Itu juga alasannya. Sanum tertawa mendengarnya. Marahin Ma. Kok mamanya disogok? 7. Bukan sogok Aza. Melembutkan hati Mama aja biar dikasih lampu hijau. Ya kan Ma? Kaza terlihat cengar-cengir di dalam layar ponsel itu.
Tungguin Azama. Biar kita sidang Azam bertiga, serunya semangat. Ayo buruan Asa, kalau Gaza sehat ajak juga besok ini. Kaza menghela napas. Perasaan mau nikah, kenapa jadi di sidang? Protesnya. Sanum tertawa. Istri, udah jalan baik. Gaza menatap pesannya yang belum dibaca Sanum. Di mengetuk-ngetuk layar menunggu. Baru juga beberapa menit lalu sang istri pergi. Pintu yang dibuka dari luar membuat perhatiannya teralihkan. Galan dan Selin masuk ke dalam ruangan.